Halo Mbak YouTube, apakah mobilnya mengalami asap ngebul putih, filter solar cepat mampet, WS-nya cepat kotor, tarikannya kurang enak, divonis ini itu sama bengkel? Jangan dulu Mbak YouTube, tonton dulu video ini sampai akhir biar kita sama-sama belajar, kita sharing-sharing di sini. Oke? Sebelum dilanjut video ini, bagi yang baru di channel saya, jangan lupa untuk dukung channel saya, subscribe channel saya, like and share jika video-video di channel saya ini bermanfaat ya Mbak. Seiring berjalannya waktu Mbak, tangki bahan bakar kita itu khususnya mesin diesel pertama cepat banget kotornya Mbak, ya terjadi endapan-endapan di dalam tangki itu Mbak. Endapan itu bahkan bisa sampai berbentuk seperti jelly, bubur gitu. Jadi nggak hanya kerak-kerak tangkinya aja Mbak, tapi sudah berbentuk jelly. Jadi gini Mbah, saya di sini mau sharing-sharing ya Mbah. Sekali lagi saya hanya sharing-sharing. Jadi bagi mbah-mbah yang sudah ekspor, yang sudah punya pengalaman, yang memang sudah ahli, di bidang permesinan, saya mohon koreksinya jika ada yang salah-salah di video-video saya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar untuk caci maki dan buliannya Mbak ya. Jadi kalau bagi yang belum tahu, bagi pemula-pemula seperti saya, ayo kita sama-sama belajar Mbak. Jadi hari ini saya mau sharing tentang manfaat dari menguras tangki bahan bakar Mbak. Terutama mesin kita, mesin diesel ya Mbak, dan menggunakan solar, biosolar khususnya.
Jadi kotoran-kotoran itu Mbah, kalau sudah terakumulasi cukup banyak, itu bisa mengakibatkan penurunan performa terhadap mesin kita Mbah. Kenapa? Karena suplai bahan bakar kita itu menjadi terganggu, tersendat Mbah. Itu jadi di selang pipa suplai bahan bakar itu bisa aja terjadi banyak deposit lumpur di sana, kotoran-kotoran di sana. Terus lagi sampai ke WS, bahkan filter, atau lebih fatalnya lagi bisa lolos sampai ke bospom dan ke ujung nozzle Mbak. Itu sangat berbahaya bagi mesin kita ya Mbak. Jadi di sini saya hanya coba sharing, coba berbagi. Nanti saya coba tunjukkan bagaimana cara melepas tangkinya. Ini khusus untuk yang pemula ya Mbak. Kalau yang sudah biasa, sudah tahu, mungkin cara saya ini ada yang salah atau kurang tepat, mohon dikoreksi. Silahkan di bully di kolom komentar saya Mbak. Begitu Mbak. Jadi kita jangan menyalahkan filter solar kita yang kok filter solar saya kok mudah mampet ya Mbak. Kok baru pasang belum ada sebulan kok sudah mampet, sudah kotor banget. Bahkan ada beberapa teman kita itu yang mengganti dengan filter solar yang ukurannya lebih besar, lebih panjang itu, katanya biar napasnya lebih panjang, biar usia pakainya juga lebih panjang, tapi tetap sama aja kata dia gitu kan. Sebenarnya sih ketika filter solar kita itu cepat mampet atau cepat kotor, WS kita cepat kotor, ngedrain itu cukup itu dibuka dari indikasi itu sebenarnya baut pembuangan di bawah itu ya, itu sebenarnya tanda, itu sebenarnya sinyal dari situ bahwasanya ada bisa kita lakukan per 10.000 komponen satu part mesin, satu part kendaraan kita ini yang harus kita perhatikan kotoran, yaitu tangki bahan bakar kita. Kenapa? Jadi ketika tangki bahan bakar kita kondisinya kotor, otomatis kotoran ini yang tersedot ikut tersedot melalui jalur suplai bahan bakar yang melewatin WS dan filter solar. Ini yang menyebabkan WS itu cepat kotor dan filter solar itu cepat mampet Mbak. Karena tangki kita yang kotor, jadi bukan salah filter solarnya Mbak. Bukan, oh aduh filter solar saya KW, filter solar saya nggak bagus nih, yang standar nggak bagus, harus pakai yang lebih besar, lebih panjang. Memang sih pendapat itu tidak sepenuhnya salah ya Mbak ya. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita membersihkan dulu tangki bahan bakar kita ini Mbak. Gitu Mbak. Setelah kita bersihkan tangki bahan bakar, kita akan merasakan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap usia pakai filter solar khususnya Mbak. Dan juga interval dari pembersihan water separator, kita akan merasakan itu. Dan juga kadang-kadang sampai ke kita merasakan, loh kok mesin jadi enteng ya. Ya jelas Mbak, itu tadi karena setelah tangki dibersihkan ini, otomatis suplai bahan bakar itu menjadi benar-benar solarnya segar. Karena tangki habis kita kuras kan, solar-solar yang sudah berendap dari sekian lama itu yang belum pernah sama sekali kita kuras ya Mbah ya. Jadi ketika tangki itu kita kuras, kita isi solar, itu otomatis solar yang kita isi itu solar yang baru, solar segar lagi Mbah. Jadi benar-benar bersih. Pengurasan tangki solar ini wajib dilakukan. Mungkin kalau intervalnya saya sih nggak bisa memberikan interval tertentu. Tapi sih kalau saya pribadi ya Mbak, kalau saya pribadi itu untuk turun tangki mungkin 1 tahun sekali. Tapi untuk ngedrain, potensi menjadi lumpur itu setidaknya berkurang Mbak, untuk meminimalisir itu. Jadi gitu Mbak. Tambah lagi kan si biosolar ini kan, kalau yang saya baca-baca itu biosolar ini dia sifatnya itu sopi Mbak. Sopi itu dia berbusa
dan cenderung mengikis kotoran, Mbah. Mengikis kotoran yang ada di tangki, khususnya kerak-kerak tangki itu terkikis oleh sifatnya si biosolar ini. Nah, ketika kita jarang, apalagi tidak pernah sama sekali untuk membersihkan tangki, menguras tangki, otomatis kan kotoran-kotoran yang sudah tercuci oleh solar itu, Mbah, terkumpul di bawah. Nah, terkumpul di bawah, terhisap naik oleh jalur suplai bahan bakar, masuk ke WS-nya jadi mampet, terus ke filter solarnya juga mampet, tarikan mesin tiba-tiba berembet pas ditanjakan, tidak ada tenaga dan lain sebagainya. Itu keluh-keluhan yang umumnya terjadi ya, Mbah, ketika suplai bahan bakar terganggu. Akhirnya beberapa teman kita bahkan ada yang divonis untuk turun bospom dan lain-lain. Itu kan sangat menyedihkan, Mbah. Padahal permasalahannya tidak sampai ke sana, Mbah. Gitu. Jadi untuk mencegah itu, untuk meminimalisir itu, di sini saya coba sharing manfaat dari menguras tangki bahan bakar itu sendiri, Mbah. Jadi itulah manfaatnya, Mbah. Ketika kita mau menurunkan tangki, Mbah, ketika kita mau menurunkan tangki solar, kan kita kuras dulu, Mbah. Nah, supaya tidak terlalu banyak kita menyimpan solar itu, kalau saya pribadi sih, kondisi solar yang ada di tangki itu sudah hampir di posisi E gitu, Mbah, kalau di jarum penunjuknya. Jadi ketika kita kuras tidak terlalu banyak lagi, ya mungkin sekitar 10 literan lah gitu, Mbah. Gitu. Dan kalau bisa sebelum menguras tangki itu kita mungkin 2-3 hari sebelumnya, kalau saya pribadi sih, kita masukkan dulu cairan aditif seperti misalnya liquimoli dan sejenisnya ke dalam tangki. Supaya apa? Supaya merontokkan dulu gitu, Mas. Supaya merontokkan dulu kotoran di tangki itu, supaya kotorannya lebih turun, dan supaya yang di jalur pipa supply solar itu juga lebih bersih, Mbak. Nah, jadi setelah kita lakukan pemberian liquimoli 2-3 hari sebelumnya itu, baru kita lakukan overhaul tangki, kita turunkan tangkinya, kita cuci bersih gitu, Mbak. Jadi setelah kita cuci bersih, manfaat yang kita dapatkan adalah yang pertama, interval pembersihan WS menjadi lebih panjang. Umur filter solar, mau yang standar atau mau yang panjang, mau yang apapun filter solar, kalau tangkinya sudah bersih, umurnya akan juga lebih panjang. Terus meminimalisir kerusakan pada nozzle, meminimalisir asap putih, begitu, Mbak. Dan kerugiannya sendiri, yaitu tadi kebalikan dari ini semua. Kerugiannya adalah ya menurunnya performa mesin karena terjadinya hambatan suplai bahan bakar akibat kotoran. Kedua, WS jadi cepat kotor. Ketiga, filter solar juga jadi cepat kotor, cepat mampet. Yang keempat, bisa terjadi asap putih kebul. Karena apa? Karena kotoran yang lolos dari filter masuk ke ujung nozzle dan mengakibatkan pengkabutan menjadi terganggu gitu, Mbak. Jadi hanya ini sharing-sharing dari saya. Semoga bisa memberikan referensi ya, Mbah, tentang khususnya bagi yang sering mengeluhkan, kok filter solar saya cepat mampet ini, apalagi sampai memvonis filter solarnya KW lah dan lain sebagainya. Jangan kesana dulu, Mbah. Kita koreksi diri sendiri. Oke, Mbah. Untuk melepaskan tangki solar atau menurunkan tangki solar sendiri, kita harus ngolong ya, Mbah. Harus rela kotor-kotoran kalau mau DIY. Ini khusus mau yang DIY bagi yang pemula. Kalau bagi yang expert mungkin sudah paham. Kalau bagi yang expert juga, yang sudah pengalaman, yang sudah ahli, mohon kalau memang ada cara yang lebih simpel lagi, bisa tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain tahu bagaimana cara menurunkan tangki yang lebih mudah gitu, Mbah. Oke. Jadi langsung aja, ini kita pakai kunci 12, Mbah. Kita buka ini. Ini kita buka, ini adalah shieldnya ya, Mbah, pelindung tangkinya. Ini bor 12 ada 2 di sini. Lalu di atasnya ada 3 nih, 1 2 3.
Nanti setelah dibuka ini posisinya ada di dalam sini ya Mbah. Oke, setelah itu bagian belakang tangki, oke Mbah, ada 3 juga nih, 1 2 3. Oke, nah sebelum melepas baut-baut ini, kita lepas dulu selang-selangnya Mbah. Nah ini dia selang pernapasan tangki, ini klemnya ada di sini. Ini selang dari lubang mulut tangki untuk ke dalam tangki. Ini klemnya seperti ini. Ini kita buka dulu 2 ini. Terus soket dari pelampung bahan bakar, indikator bahan bakar. Ini posisinya di sini. Ya, itu Mbak. Posisi soketnya itu ya Mbak. Ini kita copot dulu. Susah posisinya tangan saya. Nah ini soketnya kita lepas dulu sebelum kita turunkan. Terus ada lagi, ini selang supply yang ke mesin sama selang returnnya kita lepas juga, ini yang di sini itu Mbah. Jadi itu ya Mbah, ini khusus bagi pemula Mbah. Nah untuk drainnya nih, ini yang maksud saya tadi, drainnya itu di sini Mbah. Ini lubang drain. Jadi untuk yang per 10.000 km sekali itu saya ngedrain dari sini Mbah. Saya ngurusnya dari sini supaya meminimalisir endapan lumpur yang ada di dalam tangki ini Mbah. Gitu Mbah. Oke, jadi saya nggak bisa memvideokan bagaimana cara menurunkan tangkinya karena saya sendiri dan posisi dan kondisinya tidak memungkinkan Mbah. Gitu Mbah. Jadi di sini saya hanya coba sharing bagian-bagian kecilnya aja tanpa video untuk prosesnya ya Mbah, proses penurunan tangkinya terutama. Ini tidak memungkinkan kalau saya sendiri Mbah, karena ada di bawah kolong, saya juga nggak punya RAM gitu Mbah. Jadi, oke, dilanjut lagi videonya Mbah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Like, komen, dan share video saya ini Mbah. Saya tetap masih butuh support dari Mbah, masukan dari Mbah semua, agar saya bisa menyajikan konten-konten yang lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat bagi mbah-mbah semua, sedulur pecinta penter khususnya. Jadi akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.